Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya terkait laporan praktek kerja lapangan atau PKL. Di sini materi saya adalah sistem roda dan ban. Nama saya Eko Prasetyo, saya dari kelas 10 MIC. Ya, ini bisa dilihat profil saya. Yang pertama ada profil perusahaan. Nama perusahaan Honda atau Ahas. Alamat perusahaan Ahas Tongan atau Jalan Ade Irma Syuyani nomor 46 Kauman Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Kode pos 65117. Saya berada di bidang usaha otomotif. Visi dan misi saya adalah yang pertama adalah visi menjadi main dealer terbaik, retailer pilihan yang memberikan solusi melebihi harapan semua pihak. Yang kedua ada misi memberikan nilai tambahan bagi para pemangku kepentingan menjadi perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan ramah lingkungan. Struktur organisasi perusahaan. Yang pertama ada komisaris. Di bawah komisaris terdapat direktur, yaitu terus manajer bengkel, manajer pemasaran, staf. Di manajer pemasaran ada staf, di manajer bengkel ada teknisi dan helper. Berhubungan kita mulai materinya. Teori dasar sistem roda dan ban. Sistem roda dan ban pada kendaraan adalah komponen penting yang berfungsi untuk menghubungkan kendaraan dengan permukaan jalan, menyerap getaran dan guncangan, mentransfer gaya gerak dari kendaraan ke jalan, dan meningkatkan kenyamanan dan stabilitas kendaraan. Komponen sistem roda dan ban. Komponen roda terdiri dari pelek, ban, dan sistem pengereman. Yang kedua ada ban. Terdiri dari lapisan karet, lapisan baja, dan lapisan tekstil. Jenis-jenis roda dan ban. Jenis roda ada alloy atau aluminium. Yang kedua ada besi, stainless. Dan ketiga ada kuningan, brass. 4 magnesium. Yang kelima ada forget. Penjelasan pada ban. Ban, jenis ban yang pertama ada radial, yang kedua ada bias, yang ketiga ada ban tubeless, yang keempat ada run flat, yang kelima ada semi off-road, yang keenam ada off-road, yang ketujuh ada high performance, yang kedelapan ada winter, dan kesembilan ada summer. Penjelasan pada ban radial dari lapisan baja radial. Yang kedua ada ban bias dari lapisan karet diagonal. Yang ketiga ada ban tubeless tanpa ban dalam. Yang keempat ada ban run flat dapat berjalan meskipun rusak. Ada ban semi off-road untuk kendaraan off-road ringan. Ada ban off-road untuk kendaraan off-road berat. Ada ban high performance untuk kinerja tinggi. Ada ban winter untuk kondisi salju dan es. Ada ban summer untuk kondisi panas. Nama-nama komponen roda dan ban beserta fungsinya. Yang pertama ada sil debu, ada ban. Yang C ada bantalan, ada busing penahan jarak, ada tromol, ada pelek, ada busing luar. Penjelasan dari fungsi sil debu: mengurangi getaran. Sil debu dapat membantu mengurangi getaran mesin kendaraan, meningkatkan kinerja mesin. Sil debu dapat membantu meningkatkan kinerja mesin kendaraan dengan mengoptimalkan aliran gas buang. Ketiga, meningkatkan keamanan. Sil debu dapat membantu meningkatkan keamanan kendaraan dengan mengurangi resiko kecelakaan akibat suara knalpot yang terlalu keras. Dalam keseluruhan, sil debu merupakan komponen penting dalam knalpot kendaraan.
yang berfungsi untuk mengurangi suara, emisi gas, dan getaran mesin, serta meningkatkan efisiensi dan kinerja mesin. Fungsi utama pada ban: yang pertama, menghubungkan kendaraan dengan permukaan jalan. Yang kedua, menyerap getaran dan guncangan. Yang ketiga, mentransfer gaya gerak dari kendaraan ke jalan. 4. Meningkatkan kenyamanan dan stabilitas kendaraan. Contoh-contoh ukuran pada ban adalah 185 lebar ban dalam milimeter, 60 aspek rasio ban, 14 diameter velg dalam inci. Ada aspek rasio: strip 60 tinggi ban 60% dari lebar ban, strip 70 tinggi ban 70% dari lebar ban. Yang ketiga adalah bantalan. Fungsi bantalan: mengurangi getaran dan kejutan. 2. Meningkatkan kenyamanan berkendara, mengurangi keausan pada komponen kendaraan. 4. Meningkatkan stabilitas kendaraan. Yang keempat adalah tromol. Fungsi tromol pada sepeda motor adalah sebagai komponen pengereman yang bekerja dengan cara menggesekkan sepatu rem ke permukaan tromol dan untuk mengurangi kecepatan atau menghentikan laju motor. Busing dalam atau penahan jarak. Busing dalam penahan jarak pada velg sepeda motor adalah untuk menahan jarak antara velg dan bearing, serta memastikan posisi bearing tetap stabil dan tidak bergeser. Yang kelima adalah velg. Fungsi velg sepeda motor adalah sebagai komponen yang menopang ban dan memungkinkan roda berputar dengan stabil, serta membantu mengarahkan kendaraan. Bisa dibaca untuk ukuran velgnya, terlalu panjang durasi videonya. Ada busing luar. Fungsi busing luar pada sepeda motor adalah untuk melindungi bearing roda dari kotoran debu dan air, serta membantu menjaga kencangan dan kestabilan bearing. Prinsip dasar atau cara kerja roda dan ban. Pada roda, putaran roda ketika kendaraan bergerak yang memungkinkan kendaraan untuk bergerak maju atau mundur. Yang kedua, ada gaya sentrifugal. Ketika roda berputar, gaya sentrifugal akan muncul yang membuat roda tetap stabil dan tidak terjatuh. 3. Keseimbangan. Roda harus seimbang untuk memastikan bahwa kendaraan dapat bergerak dengan stabil dan tidak terguncang ban. Ada ban. Tekanan udara. Ban memerlukan tekanan udara yang tepat untuk memastikan bahwa ban dapat menyerap getaran dan memberikan traksi yang baik. Traksi. Ban memiliki tapak yang dirancang untuk memberikan traksi yang baik pada permukaan jalan sehingga kendaraan dapat bergerak dengan stabil dan tidak tergelincir. 3. Penyerapan getaran. Ban dapat menyerap getaran yang dihasilkan oleh permukaan jalan sehingga kendaraan dapat dengan nyaman dan tidak terguncang. Ada prosedur perawatan roda dan ban. A. Ada penyetelan rantai. Alat yang perlu disiapkan saat penyetelan rantai. Yang pertama ada chain loop. Yang kedua ada kunci pas ring. Yang ketiga ada mistar baja. Langkah kerja. Penyetelan rantai pada sepeda motor. Posisikan sepeda motor. Pastikan sepeda motor berada di tempat yang datar dan stabil. Gunakan setar tengah untuk menjaga keseimbangan pada sepeda motor agar tidak jatuh dan bergeser saat melakukan penyetelan. Penyetelan rantai pada sepeda motor. Kendorkan baut as roda menggunakan kunci pas ring 17 dan 14 untuk membuka atau mengendorkan baut yang mengikat as roda belakang. Tujuannya adalah untuk memberi ruang agar roda bisa digeser ke depan atau ke belakang untuk mengatur ketegangan rantai. Yang ketiga ada setel rantai. Cek ketegangan rantai sepeda motor. Rantai yang terlalu kencang bisa menyebabkan kerusakan pada komponen lainnya. Sedangkan rantai yang terlalu kendor dapat menyebabkan terlepasnya rantai atau kinerja mesin yang kurang optimal. Geser roda belakang ke depan atau belakang untuk menyesuaikan ketegangan rantai sesuai dengan rekomendasi pabrik 30 mm. Pastikan
pastikan ada sedikit kelonggaran pada rantai di bagian bawahnya. Yang keempat, setelah Anda menemukan ketegangan rantai yang pas atau tepat, kencangkan baut asrota belakang. Pastikan batas baris pada arem sebelah kanan dan kiri sejajar dan jumlah garis batasnya sama. Gunakan kunci pas ring 10 untuk memutar mur penyetel. Yang kelima, kencangkan baut as roda. Setelah posisi roda sudah diatur dengan benar dan rantai sudah disetel, kencangkan kembali baut as roda dengan kunci yang sesuai. Pastikan baut terpasang dengan rapat agar roda tetap stabil dan aman saat sepeda motor digunakan. Yang keenam adalah rutin periksa dan pelumas rantai. Setelah menyetel rantai, wajib memeriksa bagian rantai dan dilumasi dengan pelumas rantai agar menjaga umur rantai tetap awet. Yang kedua adalah penyetelan rem. Alat yang perlu disiapkan saat penyetelan rem belakang. Kunci pas ring 14. Gunakan kunci pas 14 untuk menyetel rem belakang pada sepeda motor untuk mengencangkan atau untuk mengatur rem supaya lebih pakem atau jarak main pedal rem dekat. Sebaliknya, jika mengendorkan maka jarak main pedal rem akan semakin jauh. Kencangkan dan atur hingga jarak main pedal rem sampai 30 mm. Yang ketiga adalah pengecekan tekanan angin. Ya, alat yang perlu disiapkan pada pengecekan tekanan angin ban pada motor adalah yang pertama ada tire pressure gauge untuk mengukur ukuran PSI pada tekanan ban. Yang kedua ada kompresor untuk menghasilkan anginnya. Periksa tekanan ban saat ban dingin. Ukur tekanan ban ketika sepeda motor belum digunakan atau sudah cukup lama tidak digunakan. Karena tekanan ban bisa meningkat setelah digunakan dan menghasilkan pembacaan yang tidak akurat sesuai dengan rekomendasi pabrik. Lihat buku manual sepeda motor atau label yang ada di samping rangka motor untuk mengetahui tekanan ban yang direkomendasikan oleh pabrik. Biasanya ada tekanan yang berbeda untuk ban depan dan belakang. Biasanya diukur dalam satuan PSI, pound per square inch atau kPa, kilopascal. Nah, yang selanjutnya adalah lalu ukur menggunakan alat mengukur tekanan ban. Gunakan tire pressure gauge untuk alat mengukur tekanan yang tepat, baik yang manual maupun digital. Pastikan alat tersebut berfungsi dengan baik. Tekanan yang sesuai adalah 29 PSI untuk ban depan dan 32 PSI untuk ban belakang, tapi ini bisa berbeda tergantung jenis sepeda motor.